Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Amelia Samsuri, NIM 64252125. Saya akan menerangkan tentang peran pajak dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada analisis umum. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber pendapatan utama negara sebagai besar produk pemerintah seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dibiayai dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak, dan adanya penghindaran pajak. Hal tersebut menyebabkan penerimaan negara belum optimal, sehingga pembangunan di beberapa sektor masih mengalami hambatan. Yang kedua ada analisis peran pajak. Pajak memiliki beberapa peran utama dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Sebagai alat pemerataan ekonomi, pemerintah menggunakan pajak untuk mengurangi kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial dan subsidi. Sebagai alat pengatur ekonomi, pajak digunakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, konsumsi barang tertentu, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai penduduk kesejahteraan masyarakat, dana pajak digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan suatu negara. Yang ketiga ada analisis permasalahan pajak di Indonesia. Beberapa masalah utama perpajakan di Indonesia antara lain: A. Rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban sehingga kurang patuh dalam membayar pajak. Yang B. Kurangnya pengetahuan tentang pajak. Yang C. Ada penghindaran pajak. Masih terdapat wajib pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakan demi keuntungan pribadi. D. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Kasus korupsi dan penyalahgunaan dana negara membuat sebagai masyarakat ragu terhadap pengelolaan pajak. E. Kendala teknologi. Walau sudah ada sistem digital seperti e-filing dan e-billing, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakannya. Yang keempat ada analisis dampak jika penerimaan pajak rendah. Jika penerimaan pajak rendah, maka dampaknya sangat besar bagi negara. Antara lain, pembangunan infrastruktur menjadi lambat, pelayanan kesehatan dan pendidikan menurun, bantuan sosial kepada masyarakat menjadi terbatas. Negara bisa mengalami peningkatan utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan negara. Yang kelima ada analisis solusi dan upaya pemerintah. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan sistem perpajakan seperti digitalisasi layanan perpajakan, sosialisasi dan edukasi perpajakan, reformasi sistem pajak, peningkatan transparansi pengelolaan pajak, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Menurut analisis, langkah tersebut sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam edukasi masyarakat agar tersadar pajak meningkat sejak dini. Kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar sistem perpajakan dapat berjalan lebih optimal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.